Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saria Ayusopa dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Ibu Sayumainingsi yang berjudul Klasifikasi Risiko dalam Asuransi Syariah. Dalam asuransi, risiko diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, risiko murni adalah risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja. Misalnya, risiko terjadinya kebakaran, bencana alam, pencurian, penggelapan, dan sebagainya. Yang kedua, risiko spekulatif adalah risiko yang sengaja ditimbulkan oleh seseorang agar terjadinya ketidakpastian itu memberikan keuntungan kepadanya. Misalnya, risiko utang piutang, perjudian, perdagangan berjangka, dan sebagainya. Yang ketiga, risiko fundamental adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya satu orang saja atau beberapa orang saja, tetapi banyak orang seperti banjir, angin topan, dan sebagainya. Yang keempat, risiko khusus adalah risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya. Misalnya, kapal kandas, pesawat jatuh, tabrakan mobil, dan sebagainya. Dan yang kelima, risiko dinamis adalah risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan masyarakat di bidang ekonomi, ilmu, dan teknologi seperti risiko keuangan, keusangan, dan risiko luar angkasa. Risiko objektif dan risiko subjektif. Risiko objektif dapat diartikan sebagai penyimpanan secara relatif antara kenyataan dan kemungkinan terjadinya kerugian tersebut. Risiko subjektif dapat diartikan sebagai suatu ketidakpastian secara psikologis, di mana lebih bersumber pada tingkah laku, mental, pengalaman, ataupun pandangan hidup dari orang yang bersangkutan. Risiko dapat diasuransikan dan risiko yang tidak dapat diasuransikan. Yang pertama, risiko dapat diasuransikan adalah risiko yang dapat dipindahkan pada perusahaan asuransi, yang pada dasarnya adalah jenis risiko murni atau statis, merupakan risiko yang dapat diasuransikan. Risiko yang tidak dapat diasuransikan adalah risiko yang tidak dapat dipindahkan kepada perusahaan asuransi, yang pada dasarnya semua jenis risiko seperti spekulatif atau dinamis merupakan risiko yang tidak dapat diasuransikan. Menurut penyebabnya, risiko dibedakan ke dalam risiko enter, yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, seperti kerusakan aktiva karena ulah karyawan sendiri, kecelakaan kerja, kesalahan manajemen, dan sebagainya. Risiko ekster, yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan, seperti risiko pencurian, persaingan, penipuan, fluktuasi harga, perubahan kebijakan pemerintah, dan sebagainya. Itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kata salah, saya pribadi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.